Selamat pagi, salam sehat, salam Nusantara. Saya Andi Yentriani, Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat kepada Pusat Studi Islam, Perempuan dan Pembangunan, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta atas buku Zakat dan Wakaf Uang untuk Pemberdayaan Perempuan dan buku Zakat untuk Korban Kekerasan Terhadap Perempuan. Kedua buku ini memiliki makna yang sangat penting. Data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa dari bulan Januari sampai Agustus tahun ini saja, kami sudah menerima pengaduan lebih 1.700 kasus. Sebagian besarnya adalah kekerasan di dalam rumah tangga, selain kekerasan seksual dan kekerasan di ranah online. Jumlah ini melampaui kasus yang kami terima sepanjang tahun 2019. Pada data yang dikompilasi setiap tahunnya oleh Komnas Perempuan atau yang kita kenal dengan Catahu, kita melihat adanya kecenderungan peningkatan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan. Di satu sisi, kita bisa berkhawatir bahwa ini berarti jumlah kasus kekerasan terus bertambah. Di sisi yang lain, ini adalah hal yang positif, karena berarti bahwa lebih banyak lagi perempuan korban yang berani untuk berbicara dan juga mendapatkan sokongan untuk melaporkan kasusnya. Juga merupakan sinyal yang baik bahwa telah ada penguatan kepercayaan di dalam masyarakat pada negara untuk menangani kasusnya. Namun kita juga tahu bahwa daya penanganan kasus masih sangat terbatas. Kajian Komnas Perempuan menunjukkan bahwa lembaga-lembaga pengada layanan yang terus bertumbuh itu masih sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa dan di daerah perkotaan, dan terus-menerus menghadapi persoalan yang kronik terkait dengan sumber daya mereka yang sangat terbatas sehingga kapasitas untuk melakukan layanan juga tidak maksimal. Pada banyak kesempatan adalah perempuan miskin yang paling kesulitan untuk memperoleh dukungan dalam memperjuangkan haknya atas kebenaran dan keadilan. Setelah melampaui proses hukum yang bisa jadi panjang dan rumit dan juga menyebabkan trauma yang berulang, banyak perempuan korban yang akan terus memikul stigma dan pengucilan. Pada perempuan miskin, ini dapat berarti mereka akan mengalami pemiskinan yang berkelanjutan. Apalagi ketika mereka kehilangan sumber penghidupannya. Misalnya, dalam kasus-kasus kekerasan di dalam rumah tangga, kasus konflik agraria, dan juga kasus kekerasan seksual. Upaya untuk mendukung pemberdayaan ekonomi korban ini juga masih sangat terbatas. Karenanya, telaah yang dilakukan oleh Pusat Studi Islam Perempuan dan Pembangunan untuk melihat daya filantropi melalui zakat dan wakaf uang bagi pemberdayaan ekonomi perempuan dan terkhusus untuk perempuan korban kekerasan menjadi sangat penting di dalam situasi yang perlu kita tanggulangi bersama ini. Semoga kedua buku ini akan menjadi inspirasi dan menguatkan kita bergotong royong untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang bebas dari kekerasan atas dasar apapun, dan terkhusus bebas dari kekerasan terhadap perempuan. Sekali lagi selamat, mari gerak bersama, jangan kita tunda. Salam sehat, salam Nusantara.